Sejarah Lady Christina yang menjadi ratu pada usia 6 tahun. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Christina lahir pada tanggal 18 atau 17 Desember tahun 1626. Ia adalah satu-satunya anak dari Raja Gustav II Adolf dan istrinya Maria Eleanor dari Brandenburg yang sah dan masih bertahan hidup. Pada umur 6 tahun, ia sudah menggantikan ayahnya setelah ayahnya tewas dalam pertempuran Lutzen dan mulai memerintah secara mandiri tanpa wali saat ia berusia 18 tahun. Masa kecilnya berada dalam musim dingin yang panjang di Eropa yang disebut zaman es kecil. Masa kecilnya ada selama masa perang 30 tahun yang terjadi antara tahun 1618 hingga 1648 ketika Swedia memihak kekuatan Protestan lainnya untuk melawan Kekaisaran Habsburg, kekuatan Katolik yang berpusat di Austria. Ibu Christina, yaitu Ratu Maria Eleanor, sangat kecewa berat mendapati dia melahirkan seorang putri dan mencoba melukainya. Ia bahkan menunjukkan sedikit sekali kasih sayang untuk Christina. Suatu ia masih bayi, Christina menjadi sasaran beberapa kecelakaan mencurigakan yang disebabkan oleh ibunya. Suatu ketika, sebuah balok jatuh secara misterius ke ayunannya. Di lain waktu, putri Christina juga mengalami kecelakaan yang membuatnya jatuh dari tangga. Pada kesempatan lain, pengasuh sang putri disalahkan karena menjatuhkan bayi tersebut ke lantai berbatu yang membuat bahunya bungkuk secara permanen. Ayahnya yang sering pergi berperang membuat kondisi mental ibunya menjadi lebih buruk dan semakin tidak stabil. Ayah Christina, yaitu Raja Gustav, memerintahkan agar Christina dididik selayaknya anak laki-laki sehingga ia terkenal sebagai salah satu perempuan paling terdidik pada tahun 1600-an. Christina menyukai lukisan, buku, manuskrip, dan sculpture. Ia juga menaruh minat yang besar dalam hal agama, filsafat, matematika, dan alkimia. Ia bahkan mengundang banyak ilmuwan ke Stockholm karena ingin menjadikan kota tersebut Athena di utara. Ia adalah seorang perempuan yang cerdas serta memiliki suasana hati yang berubah-ubah. Ketika ayahnya terbunuh dalam pertempuran pada tahun 1632, gadis 6 tahun itu dinobatkan menjadi Ratu Christina, sedangkan ibunya Maria Eleanor tidak diperkenankan ambil bagian dari tahta Swedia karena penyakit mentalnya yang semakin memburuk. Ibunya dikabarkan mengalami histeria dalam kesedihan. Pada tahun 1636, Maria Eleanor dibawa ke kastil Grisholm dan secara resmi kehilangan hak asuh sebagai orang tua untuk putrinya karena kondisi mentalnya yang benar-benar tidak stabil. Sedangkan yang dipilih oleh ayahnya sebagai wali untuk memerintah di kerajaan sampai Ratu Christina cukup dewasa adalah Axel Oxenstierna, seorang penasehat yang telah melayani ayah Christina dan yang melanjutkan sebagai penasehat Ratu Christina setelah ia dinobatkan. Selama melayani Christina, Christina mempunyai pemikiran sendiri yang bertentangan dengan nasihat Oxenstierna. Christina memprakarsai berakhirnya perang 30 tahun yang berpuncak dengan perdamaian Westphalen pada tahun 1648. Penobatan Ratu Christina tertunda sampai bulan Oktober tahun 1650. Maria Eleanor, ibunya, dengan bangga menghadiri upacara penobatan putrinya sebagai Ratu Swedia. Selanjutnya, Ratu Christina menunjuk sepupunya yaitu Carl Gustaf sebagai penggantinya. Beberapa sejarawan percaya bahwa ia berhubungan secara romantis dengannya sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah menikah. Sebaliknya, hubungannya dengan wanita yang bernama Countess Ebbe Belsberg menyebabkan rumor bahwa ia menyukai sesama perempuan. Surat-surat yang dikirim Christina kepada Countess digambarkan sebagai surat cinta. Meskipun sulit untuk menerapkan klasifikasi modern seperti penyuka sesama jenis kepada orang-orang di saat kategorisasi semacam itu tidak diketahui. Mereka terkadang juga berbagi tempat tidur, tetapi praktek ini tidak selalu menyiratkan hubungan yang abnormal. Pada akhirnya, Countess menikah dan meninggalkan istana sebelum Christina turun tahta, tetapi mereka terus bertukar surat dengan penuh gairah.
merasa kesulitan dengan masalah perpajakan dan pemerintahan, serta masalah hubungan dengan Polandia mengganggu tahun-tahun terakhir Christina sebagai ratu. Dan pada tahun 1651, Christina pertama kali mengusulkan agar ia turun tahta. Dewan kerajaan meyakinkannya untuk tetap tinggal, tetapi Christina mengalami gangguan dan menghabiskan banyak waktu terkurung di kamarnya. Christina akhirnya turun tahta secara resmi pada tahun 1654. Alasannya adalah ia tidak ingin menikah atau ia ingin pindah agama dari Lutheranisme ke Katolik Roma. Tapi motif sebenarnya masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Ibunya menentang pengunduran dirinya, tetapi Christina meyakinkan ibunya bahwa tunjangan ibunya akan tetap aman bahkan tanpa putrinya memerintah Swedia. Kemudian Christina mengganti namanya menjadi Christina Alexandra, meninggalkan Swedia beberapa hari setelah pengunduran resmi dirinya dan bepergian menyamar sebagai seorang pria. Ketika ibunya meninggal pada tahun 1655, Christina tinggal di Brussels. Ia tinggal di Roma, di mana ia tinggal di palazzo yang penuh dengan seni dan buku-buku dan yang menjadi pusat budaya yang hidup. Christina masuk ke Katolik Roma kemungkinan besar pada tahun 1655 pada saat ia tiba di Roma. Mantan ratu ini menjadi favorit Vatikan dalam pertempuran untuk hati dan pikiran agama dari Eropa abad ke-17 karena ia sejalan dengan cabang agama Katolik yang berpikiran bebas. Christina juga melibatkan dirinya dalam intrik politik dan agama, pertama antara faksi Perancis dan Spanyol di Roma. Pada tahun 1656, Christina melancarkan upayanya menjadi Ratu Napoli. Seorang pelayan Christina, yaitu Marquis of Monaldesco, mengkhianati rencana Christina dan Prancis karena Raja Muda Spanyol di Napoli. Christina membalas dengan meminta Monaldesco dieksekusi di hadapannya untuk semua tindakannya. Christina untuk beberapa waktu terpinggirkan dalam masyarakat Romawi, meskipun ia akhirnya terlibat lagi dalam politik gereja. Christina berusaha menjadikan dirinya Ratu Polandia. Orang kepercayaan dan penasehatnya yaitu Kardinal Decio Azzolio bahkan diisukan sebagai kekasihnya. Dan dalam satu skema, Christina berusaha memenangkan kepausan untuk Azzolino. Christina meninggal pada tanggal 19 April tahun 1689 pada usia 62 tahun setelah mengangkat Kardinal Azzolio sebagai pewaris tunggalnya. Ia kemudian dimakamkan di Basilika Santo Petrus, suatu kehormatan yang tidak biasa bagi seorang wanita. Minat abnormal Ratu Christina dalam pendidikannya yang biasanya dilakukan oleh pria serta kesukaannya dalam berpakaian pria menyebabkan ambiguitas tentang orientasi kelaminnya. Pada tahun 1965, tubuhnya digali dan diuji untuk melihat apakah ia memiliki tanda-tanda hemafroditisme, yaitu individu yang mempunyai dua organ atau alat kelamin, yakni jantan dan betina yang keduanya mampu berfungsi dengan penuh. Hasilnya tidak meyakinkan, meskipun mereka menunjukkan bahwa kerangkanya secara tipikal adalah perempuan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.